Star, Toto Yuruto dan Bambang Supriyadi karyanya merupakan jelasnya nanti dalam topik kita struktur dan etika berdasar Jepang akan disampaikan oleh Mas Etika nanti. Oke, seperti kata ungkapan tidak kenal maka tidak sayang. Tapi sekarang kita pakai tidak kenal maka tidak asing. Saya perkenalkan dulu sedikit sisi profil dari pemateri kita, yaitu Ibu Yunita Eni Nabila Erdiko. Alamat dari alamat sekarang tinggal di asrama MAK Hamzah Wadi 2 Anjani. Tempat tanggal lahir Surabaya 8 Juni 1995. Nomor HP dicatat, mungkin nanti mungkin ada yang ditanyakan nanti ya, catat ya, 081 217 853 481. Riwayat pendidikan sekolah dasar SDN Kudu Kedurus 3 nomor 430 Surabaya. SMP SNPN 16 Surabaya. SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Dan S1-nya Universitas Pembangunan Nasional Tegalan Jawa Timur. Dan S2 Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Riwayat organisasi anggota Askopis atau Asosiasi Dosen Prodi KPI. Yang kedua anggota ISKI, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Dan PR dari AKPN Radio. Oke, untuk seterusnya waktu depan yang diserahkan kepada ibu materi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jam 2 ini ya. Oke, selamat datang kepada peserta Be a Better Writer to Improve Your Skill. Mungkin panitia juga boleh join nih supaya nanti kalau di kelas saya nggak haleo gitu ya, ikut materi gitu ya. Nah, bagus kan masuk semua gitu kan ya. Baiklah, teman-teman, seperti kata moderator tadi, kenal maka tak sayang, karena saya ingin disayang maka tolong kenalah saya. Ya, perkenalkan nama saya Yunita Eni Nabila. Jadi mungkin beberapa di sini sudah tidak asing dengan saya, karena saya juga tidak asing dengan beberapa wajah di sini. Kecuali yang pakai alma mater biru ya, saya tahu itu kalau itu memang mahasiswa saya yang pakai baju putih hitam gitu ya. Ada beberapa yang saya tanda, ada beberapa yang masih asing di mata saya, mungkin bukan mahasiswa prodi KPI ya. Ada yang di luar dari IAIH? Dari mana? Oh, UNB. Prodi apa? Pendidikan Biologi. Berarti sekarang semester berapa? Oh, masih awal. Oke, selain dari UNB ada lagi dari luar IAIH? Gak ada? Oh, dari UNB ya. Ada dari UGM? Ada emang? Tepat memang terbuka bilang kamu dari UGM ya. Terima kasih, Nabi. Ini juga salah satu mahasiswa saya ini yang biasanya saya omongin juga gitu. Jadi saya kebetulan dosen tetap di sini juga seperti teman saya pemateri sebelumnya Pak Fira Wijaya. Saya dosen tetap di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Nah, kebetulan kalau teman-teman yang lain biasanya adalah orang-orang Sasak, orang-orang Lombok. Kebetulan saya adalah produk import, teman-teman. Jadi kalau tadi lihat atau mendengar riwayat hidup saya, riwayat pendidikan saya ya, kebetulan saya memang bukan orang Sasak, bukan orang Lombok. Saya memang
dari Surabaya, bukan Surabaya Lepak ya, saya Surabaya Jawa Timur. Nanti kalau saya perkenalan Surabaya pada teriak semuanya Lepak ya Bu, Lepak, padahal saya nggak tahu mana di Surabaya Lepak ya. Jadi seperti dijelaskan tadi, memang saya orang Surabaya, saya lahir besar di Surabaya, mohon maaf, kok saya grogi di depan kalian ini ya. Beberapa tahun terakhir saya tinggal di Anjani, makanya nanti saya kasih alamat saya sekarang yaitu di asrama MAK. Ya kalau kalian tidak tahu asrama MAK, silakan kalian ke Masjid Mahat. Ya masuk situ terus ke situ. Nah itu ada asrama MAK yang memang asramanya tertutup dari yang lain gitu ya. Nah itu asrama tempat tinggal saya kurang lebih beberapa tahun belakangan. Kalau kalian tanya alamat saya sesuai KTP, saya yakin kalian tidak tahu gitu ya. Jadi saya tuliskan saja asrama MAK. Mungkin ketika kalian nanti lewat asrama MAK, bisalah kalian teriak-teriak di situ Bu Yunita gitu ya. Tapi saya yakin saya tidak akan mendengarnya gitu ya. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai struktur dan etika penulisan jurnal. Kalau saya, kok tadi Pak Firat kurang salah bahas apa nih? Apa? Karakteristik ya. Jadi kalau nggak salah saya sempat ngobrol sama beliau sempat bahas mengenai latar belakang abstrak gitu ya. Nah, nanti juga akan sedikit saya singgung, cuma tidak terlalu mendalam seperti Pak Firat. Nah, lagi-lagi kebetulan lagi ini kayaknya pinter banget panitia yang milih pemateri gitu ya. Saya sama Pak Firat itu adalah pengelola jurnal Kauluna. Jadi jurnal Kauluna ini adalah satu-satunya jurnal dari Fakultas Dakwah yang dalam 1 tahun alhamdulillah terbit 2 kali, jadi 2 volume. Terbitan pertama ada di Januari sampai Juni, terbitan kedua ada di Juli sampai Desember. Jadi kalau teman-teman dakwah atau teman-teman lain yang memang tertarik dengan menulis dengan bidangnya adalah komunikasi, dakwah dan sosial, ini saya bukan jargonnya NW ya, bukan ya, tapi ini memang bidang keilmuan kami. Silahkan kalian menulis artikel lalu nanti bisa dikirimkan ke kami. Ya, kalau ditanya berapa Bu biayanya, cukup lah kalian nanti kasih kamu biaya untuk barbekyuan gitu ya. Gitu. Karena kalau bagi saya sama Pak Firat motonya adalah makan yang utama, mengerjakan berikutnya. Nah kalau nggak makan, kita pusing dengan urusan tugas. Jadi itu. Jadi kalau saya sudah sampaikan dari awal, kalau memang kalian tertarik dalam dunia penulisan dan sudah punya karya artikel, kalaupun memang belum bagus-bagus banget, nggak masalah. Yang penting kalian niat dulu nulisnya, bisa dikirimkan ke kami. Bu, kirimnya lewat mana? Bisa kok nanti lewat WA atau nanti langsung diupload di jurnal Kauluna. Ya, tadi sudah dicatat ya nomor HP saya. Nanti kalau misalnya nggak tahu, nanti kita bisa ngobrol setelah sesi ini. Oke, ini tadi kemarin saya dapat kisi-kisi materi ini dari panitia, bahasnya perkara jurnal. Jadi, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Jadi, jurnal ilmiah itu adalah kumpulan dari artikel yang ditulis oleh peneliti di bidang keilmuan tertentu dan diterbitkan secara berkala dalam penerbitan akademik yang bertujuan memajukan ilmu pengetahuan. Nah, biasanya mahasiswa itu akan kebingungan, Ibu, apa sih bedanya jurnal sama artikel? Biasanya mahasiswa itu akan bingung seperti itu, kontaknya emang goyang-goyang ya? Jadi kalau dari definisi ini, jurnal ilmiah adalah kumpulan artikel. Lalu bisa kita analogikan teman-teman, jurnal itu adalah rumahnya. Jadi kalau kalian punya rumah itulah yang disebut dengan jurnal. Nah, artikel itu posisinya ada di perabotannya. Jadi kalau ada rumah, di dalamnya ada perabotan, nah perabotan itulah artikelnya. Ya, jadi jangan sampai salah. Kalau jurnal itu rumahnya, artikel itu isinya. Artikel selain bisa diupload di koran, diposting di koran, diposting di website, juga bisa diposting di jurnal. Makanya terkadang orang-orang menyebutnya buatlah jurnal, padahal jurnal itu bisa dibuat kalau ada timnya. Ya, jadi jurnal itu bikinnya nggak main-main, ada timnya. Kalau artikel bisa dikerjakan secara individu ataupun secara berkelompok, biasanya kelompoknya 2 sampai 3 orang. Atau
atau bahasanya kalau saya nyebutnya adalah artikel tulisan keroyokan karena yang nulis banyak. Ya, keroyokan bukan hanya untuk demo ya teman-teman, tapi juga bisa untuk nulis artikel. Bu, apakah boleh nulis artikel rame-rame? Boleh. Siapa yang nggak ngebolehin? Boleh. Yang penting ingat bidangnya sama. Kalau misalnya bidangnya beda boleh Bu? Boleh. Berarti kan semakin beragam isi tulisannya. Misalnya nih anak komunikasi, anak dakwah mau kolaborasi sama anak tarbiyah, boleh. Apa yang bikin boleh? Mungkin di dunia pendidikan butuh media pembelajarannya. Nah nanti dari segi latar belakang bisa tuh join tuh medianya dari anak-anak dakwah, dari anak-anak komunikasi. Tapi untuk pendidikannya, cara menyampaikan aplikasinya untuk medianya ya balik lagi ke ranahnya anak-anak tarbiyah. Boleh join tuh berarti boleh. Jangankan asal prodi, asal beda kampus saja juga kita boleh kok. Bahkan beda negara kita juga boleh kok nulis bareng. Begitu. Ibu sudah pernah nulis beda prodi? Jangankan beda prodi, beda kampus aja saya pernah sama teman saya di Surabaya, dia di Surabaya, saya di Lombok, kita nulis bareng pernah. Ya, jadi gitu teman-teman. Jadi yang penting ketika menulis artikel kalian akan memajukan ilmu pengetahuan. Bu, dimajukan berapa meter? Bukan dimajukan berapa meter, tapi ilmu pengetahuannya dikembangkan lagi sesuai dengan ilmu pengetahuan kekinian yang kalian ketahui. Ya, oke. Nah, jurnal ilmiah itu ada dua kategori teman-teman. Ada jurnal nasional, ada juga jurnal internasional. Nah, bahasanya adalah kelas lokal dan kelas kakap. Kalau kelas kakap ini sudah kelas internasional. Kita bahas dulu di mana jurnal nasional itu adalah karya ilmiah yang ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Nah, nanti mungkin kaidah ilmiah, etika keilmuan sudah dibahas sama Pak Firat ya sebelumnya ya. Nah, pasti ada abstraknya, pasti ada latar belakangnya, pasti ada teorinya, pasti ada metodenya, ada pembahasan, ada simpulan. Itu adalah kaidah ilmiah dan etikanya. Nanti etikanya itu pasti ada beberapa bahasa yang harus kita gunakan dan harus kita hindari. Berikutnya memiliki ISSN. ISSN ini itu adalah International Standard Serial Number. Kalau kalian pernah mendengar ISSN atau pernah membaca itu biasanya ada di buku, novel, buku pelajaran gitu ya, itu ada ISSN-nya. Dan itu gak hanya di buku yang kalian baca selama ini, tapi juga ada di jurnal. Mereka punya ISSN, International Standard Serial Number. Karena namanya internasional, ya tentu yang mengeluarkan juga bukan kita, tapi pihak internasional. Bahkan beberapa tahun terakhir Indonesia sempat dikatakan darurat ISSN teman-teman oleh dunia. Karena saking banyaknya buku jurnal yang dikeluarkan sehingga ISSN-nya itu berlebihan. Yang sederhananya jatahnya Indonesia itu ISSN-nya cuma 10, tapi ternyata Indonesia mengeluarkan ISSN-nya itu sampai 30. Jadi sampai 3 kali lipat dari kuotanya. Gitu. Itu yang menyebabkan negara-negara lain ngomel, Indonesia dapat banyak banget nih, negara kita nggak kebagian gitu. Karena ada jatah batasnya dalam setiap tahun. Jadi balik lagi memiliki ISSN. Bu, apakah jurnal Kaluna yang Ibu kelola sudah punya ISSN? Alhamdulillah sudah punya. Dengan begitu panjang perjuangan kami, akhirnya kita punya ISSN di volume kedua kemarin. Di terbitan kedua, alhamdulillah Kaluna sudah punya ISSN. Terus berikutnya memiliki terbitan versi online. Nah itu biasanya kalau kalian ketahui, biasanya ketemunya nanti di Google Scholar tuh. Kalau kalian searching artikel apa, kalian klik Google Scholar-nya, muncullah itu artikelnya di jurnal mana. Terus nomor 4 dikelola secara profesional. Nah ini yang saya sebut, ada yang mengelola, ada yang disebut dengan editor in chief, ya kalau nggak salah ada yang disebut dengan editorial, ada yang disebut mungkin nanti desainernya. Itu macam-macam, itu nanti dikelola secara profesional. Dan terbitnya juga pasti terjadwal karena sudah dikerjakan secara profesional.
gitu. Bu, jurnal nasional itu setahun terbit berapa kali? Ada yang terbit 2 kali seperti Kaluna, ada yang juga terbit 3 kali. Itu bergantung sama ketentuan dari pengelolanya. Bagaimana Bu standar aturannya? Bebas, itu diurus sama si pengelolanya kok. Kebetulan karena pengelolanya Kaluna pengennya setahun 2 kali, ya kita terbitnya setahun 2 kali. Begitu. Apakah ada kemungkinan Bu Kaluna terbit setahun 3 kali? Bisa kalau pengurusnya beda. Ini kebetulan pengurusnya saya sama Pak Fira, kita berdua setuju karena kita nomor 2, kita akan terbit 2 kali. Itulah. Sambil selip-selipin dikit lah ya, gitu ya. Oke, nomor 5, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris dengan abstrak bahasa Indonesia. Jadi karena kita menujunya adalah Indonesia generasi emas, jadi tidak hanya membanggakan bahasa Indonesia, tapi kita juga harus mampu menggunakan bahasa Inggris. Dan ini juga sudah mulai saya terapkan di kelas saya, teman-teman. Nanti mungkin teman-teman di sini belum masuk di kelas saya sampai penulisan artikel ya. Di kelas saya kalau masuk di kelas teori komunikasi, pasti nanti saya akan menyuruh mereka menghasilkan artikel, di mana artikel itu saya minta untuk pakai bahasa Inggris untuk abstraknya, karena abstrak itu selalu saya biasakan menggunakan bahasa Inggris, digunakan 2 bahasa. Setelah kalian menggunakan bahasa Indonesia dengan karakter maksimal adalah 200 kata, ya kalau abstrak ya bisa ada kata kunci maksimal, kata kunci itu 3 sampai 5 kata kunci, terus gunakanlah bahasa Inggris. Supaya kita mulailah menggunakan bahasa internasional. Bu, apakah isinya harus menggunakan bahasa Inggris? Enggak, gunakan bahasa Indonesia aja bisa kok. Kalau untuk jurnal nasional cukup abstraknya yang 2 bahasa. Oke, berikutnya ada jurnal internasional. Nah, jurnal internasional ini adalah karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Kaidah ilmiah dan etika keilmuan itu sudah ditentukan dalam dunia internasional kita, teman-teman. Jadi tidak ada perubahan maupun di negara satu dengan negara yang lain, sudah pasti. Yang tadi kayaknya sudah dijelaskan juga sama Pak Fira. Memiliki ISSN, ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB. Nah, bahasa resmi PBB ini ada Arab, Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, dan Tiongkok. Dari 6 bahasa ini cukup pilih 1 bahasa saja. Ya, dan itu bergantung dari jurnalnya. Rata-rata kalau jurnal internasional itu akan memilih menggunakan bahasa Inggris. Bu, saya nggak bisa bahasa Spanyol, Bu, misalnya, tenang. Banyak kok jurnal yang bahasa Inggris. Bu, saya nggak bisa tulisan Cina, Bu, saya nggak bisa Tiongkok, tenang, cari ada tulisan jurnal yang jurnalnya bahasa Inggris, dan itu banyak. Memiliki terbitan versi online dan terindeks oleh database internasional bereputasi, ada Web of Science, ada Scopus, ada Microsoft Academic Search, dan atau laman sesuai dengan pertimbangan tim pakar Dirjen Dikti. Nah, biasanya yang paling saya rekomendasikan itu adalah menggunakan Scopus, teman-teman ya. Scopus itu adalah cita-cita dari para penulis supaya bisa tembus tulisannya. Karena kalau kita sudah bisa tembus tulisan Scopus itu berarti sudah terkualifikasi banget loh, sudah bagus banget tulisannya. Ini saya menjelaskan struktur artikel kebetulan. Struktur artikel ini sudah dijelaskan oleh Pak Firat ya. Sedikit-sedikit saja, kalau saya biasanya menjelaskannya membaginya dengan 3 hal. Ada pembuka, isi, dan sumber data. Jadi kalau pembuka itu ada judulnya, terus ada identitas. Jadi kalau kita nulis itu identitas kita ditaruh di mana, Bu? Apakah dibuatkan cover? Nggak ada, kita nggak bikin makalah ya. Kalau di artikel, nama kita, identitas kita, baik nama, terus asal usul kita dari mana, bahkan email kita itu dituliskannya di bawah judul. Ya, terus ada abstrak, terus ada kata kunci. Abstrak maksimal 200 kata. Tadi Pak Fred 200 ya? 250 ya? Iya, karena ada ketentuan 200 sampai 250 kata. Terus berikutnya kata kunci itu 3 sampai 5 kata. Ya, kata kunci itu digunakan nantinya kalau reader sekalian atau pembaca kalian mau mencari artikel kalian, kira-kira cari artikelnya di mana ya? Kalau lupa judulnya, lupa nama orangnya gitu ya. Cukup kita kasih keywordnya atau kata kuncinya, insya Allah akan muncul lah artikel kita di daftar pencarian. Terus berikutnya ada isi. Nah, isi ini tadi ada saya
cantumkan ada pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan serta simpulan. Ngerti ya teman-teman ya? Tidak ada bahasa kesimpulan. Yang ada itu adalah bahasanya simpulan. Jadi kalau kalian nanti nulis artikel masuk ke tempat jurnal-jurnal yang nasional dan internasional, jangan sekali-sekali kalian tulis simpulan. Adanya adalah simpulan. Ya. Oke, balik kalau metode ya teman-teman sudah kami jelaskan ya. Biasanya metode itu ada yang metode kualifikasi, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif, ada juga yang library research, macam-macam tuh atau mungkin kombinasi. Nah itu bisa metodenya. Tapi rata-rata kalau anak-anak sosial nih seperti anak dakwah biasanya mereka jagonya adalah kualitatif. Jagonya adalah ketemu sama narasumber, bikin daftar wawancara, ngobrol sama narasumber berhari-hari gitu ya. Nah itu metode yang biasa dikuasai oleh teman-teman dari fakultas dakwah biasanya. Tidak menutup kemungkinan untuk mengerjakan kuantitatif. Karena saya ketika S1 kemarin skripsi saya itu kualitatif. Tapi S2 saya, tesis saya itu saya adalah kuantitatif. Jadi ketika S1 saya ketemu narasumber mengerjakan verbatim wawancara ya atau transkrip wawancara. Kalau ketika S2 saya sebar kuesioner responden saya itu S2 sampai 760 sekian. Bu, apakah harus ketemu sama 700 orang itu? Enggak, saya itu juga lelah ya kalau ketemu sama orang banyak. Kadang saya insecure juga kalau ketemu banyak orang. Jadi biasanya saya mengakalinya dengan share menggunakan Google Form. Selesai. Dalam satu malam saya langsung mendapatkan, waktu itu saya masih ingat banget, 420 responden dalam satu malam. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau bikin artikel, ya Allah bu susahnya bu ketemu responden, cari responden nggak susah. Itu sekarang sudah sangat dipermudah dengan digitalisasi ya. Kuasa digitalisasi dalam satu malam bisa kok saya ketemu sama 420 responden. Tahun 2018, berarti tahun 2023 sekarang, 2024 sekarang. Berikutnya hasil dan pembahasan. Biasanya hasil dan pembahasan ini sudah dikaitkan teman-teman sama teori. Nah nanti tinggal kalian pelajari dulu kira-kira penelitian kalian apa, cocoknya menggunakan teori apa. Ya, jangan sekali-sekali pakai teori katanya ya. Bu katanya ini, teorinya ini, jangan. Harus kalian pastikan dulu gitu. Bu saya nggak punya bukunya, loh kan ada sekarang jurnal-jurnal. Bu nggak ada perpus di sini, nggak ada di toko buku apa itu buku ramet, nggak ada buku di sini. Biasanya dramanya anak-anak skripsi itu begitu ya. Yang kan kalian bisa cari buku online, digital book itu banyak. Saya sampai begitu ikut drama juga sama mereka. Kalau nggak lagi cari jurnal itu buka itu Google Scholar itu banyak. Tinggal kamu cari itu banyak teori-teorinya. Jangan menyusahkan hidup, saya bilang gitu. Ya, tinggal nanti pembahasan itu kaitkanlah hasil temuan kalian dengan teorinya. Dan yang terakhir ada sumber data. Nah, sumber data ini adalah daftar pustaka dan biasanya kalau artikel ada catatan kaki. Ya, catatan kaki atau bahasa gaulnya itu adalah footnote. Ya, catatan kaki bukan kaki kalian ditulis-tulis gitu ya, tapi memang ada catatan kaki itu nanti ada di paling bawah catatan kakinya itu. Nanti biasanya ada. Tadi dikasih contoh nggak sama Pak Fira catatan kaki? Jadi saya nggak perlu tunjukkan artikel ya. Cukup kalian sudah bisa membayangkan catatan kaki. Nah, saya menuliskan sumber data ini saya fokuskan sendiri karena biasanya mahasiswa itu hanya fokus di nomor 1 sama nomor 2. Nomor 3 itu nanti aja ya. Biasanya begitu. Gampang wes nanti ada terakhir. Padahal justru di nomor 3 itulah yang paling penting. Kredibilitas dari tulisan kalian itu bisa dilihat dari nomor 3-nya. Kaitannya nanti ada pembahasan yang disebut dengan plagiat. Bahasnya sampai sejauh apa kalau plagiat? Apa sih tahu kalau di gimana Siti Raudatul Jannah? Saya apa? Jadi sering pakai di kelas saya Pak.
Saya menjawab apa? Plagiat dijelaskan oleh Pak Fira? Kalau kita mau serahin jurnal, kalau plagiatnya 50-50 masih bisa lolos. Kalau plagiatnya 50% masih bisa lolos. Kalau lebih dari 50% itu ulang lagi. Oh, oke. Cuma itu aja. Jadi plagiat itu, oke, kita langsung masuk ya. Ini ada plagiat. Nah, plagiat itu teman-teman kita harus paham dulu. Plagiat ini menurutnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiat itu adalah pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya, ya, di mana pengambilan karangan milik orang lain dan menjadikannya seolah-olah itu adalah karangan kalian sendiri. Ya, jadi kalian itu ibarat kata kasarnya itu kalian nyaplek tulisan orang, kalian tulis, kalian tahu di tulisan kalian, tapi kalian nggak tuliskan itu punyanya siapa, jadi seolah-olah itu punyanya kalian sendiri. Atau bahasanya nih, ketika teman kalian punya tas, ini cewek banget nih, tasnya terus dipinjam nih sama kalian, terus ketika di luar kalian ditanya sama orang, ini tasnya punya siapa kok bagus banget, tas aku, padahal itu kan tas pinjam. Sederhananya seperti itulah. Jadi itu adalah plagiat teman-teman, di mana pelaku plagiat disebut plagiator. Ya, kalau plagiat itu kegiatannya, kalau orangnya disebut dengan plagiator. Nah, untuk plagiat ya, maksimum angka batas untuk plagiarisme sesuai dengan ketentuan riset dikti itu adalah sejumlah 25%. Tapi untuk beberapa jurnal mereka menerapkannya bahkan bukan 20%, tapi 20%. Untuk beberapa untuk tingkat ya sudah tingkat S1 dan S2 bahkan S3, tingkat plagiat itu tidak boleh lebih dari 20%. Ya, usahakan 19%, 17% gitu, itu adalah maksimalnya untuk plagiat teman-teman. Nah, maksimum batas plagiat ini itu ada 3 tingkat teman-teman. Ada plagiat ringan, sedang, sama tinggi. Nah, kalau sudah tinggi itu sudah lebih dari 70%. Itu sudah tidak bisa digunakan tulisannya. Udah ibarat kata kalau kalian masuk kelas saya dapat langsung kartu nilai D. Udah nggak bisa dipakai. Nggak usah kalian PJ memasukkan artikel kalian ke sebuah jurnal, nggak, otomatis tidak baik lah. Malah yang ada kalian memalukan diri kalian sendiri. Nah, kalau yang kedua itu masih di bawah 70, jadi rentan antara lupa saya 40 atau 50 ya sampai 70. Nah, dulu ketika saya S1 untuk standar itu masih diperbolehkan plagiatnya. Tapi sejauh ini sekarang S1 pun juga harus plagiatnya itu di tingkatan yang ringan di bawah 40%. Ya, bahkan sekarang sudah muncul lah, pokoknya kalau S1 nggak boleh sudah dari 25. Ya, tapi mungkin untuk beberapa kampus masih mentolerir plagiatnya mahasiswanya. Contohnya di IAIK ini, terutama di Fakultas Dakwah, plagiat sedang sampai 50% masih kita tolerir. Karena balik lagi ada keterbatasan untuk kalian mencari buku dan lain sebagainya, padahal sebenarnya bukan termasuk alasan ya teman-teman ya. Kalau untuk tulisan-tulisan reputasinya internasional, sudah jangan sekali-sekali di atas 25% plagiat kalian berani memasukkan artikel kalian. Otomatis sudah tidak dilihat sama pengelolanya. Nah, ini ada cara menghindari plagiat teman-teman. Nah, yang paling utama ketika menghindari plagiat itu adalah kalian harus cantumkan sumbernya. Sumbernya dari mana? Dicantumkannya di mana, Ibu? Bisa dicantumkan di footnote atau di daftar pustaka. Ya, tulis di situ gitu. Misalnya nih kalian mengutip tulisannya dari Yunita Indina Bila, tulis di situ. Kalau nama pengarang harus dibalik ya. Jadi kalau Yunita Indina Bila jadinya Indina Bila, Yunita. Ya, gimana kalau namanya 3, misalnya Yunita Tri Indina Bila, ya berarti Indina Bila, Yunita Tri. Tuh, ya. Bu, kalau nulisnya keroyokan gimana, Bu? Ya, keroyokannya gimana dulu? Misalnya ada Yunita, terus ada Eli, ada Santo gitu ya, misalnya 3 orang nih. Ya tinggal ditulis aja, misalnya nama saya Indina Bila, Yunita
dan siapa itu bisa. Atau bahkan kadang saking keroyokannya kadang cuma ditulis Yunita, BKA. Itu saking banyaknya, mungkin yang nulis 40 orang. Bisa jadi karena memang ada satu buku itu ditulisnya 40 orang. Contoh sederhananya, buku perjuangannya Bapak Maulana Syekh. Itu yang nulis berapa orang itu? Ada mungkin 20. Nah, itu bisa juga ya kalau ditulisnya begitu, hanya yang nomor 1 yang ditulis terus sisanya BKK. Begitu. Ya, jangan lupa tuliskan sumbernya. Terus yang kedua adalah lakukanlah parafrase, teman-teman. Ya, parafrase itu adalah teknik menulis dengan mengubah kalimat dari rujukan asli yang sesuai dengan gaya penulisan sendiri. Jadi parafrase itu adalah mengubah satu kalimat itu, inti poinnya jangan diubah, hanya kalian mengubah gaya bahasanya saja, menggunakan gaya bahasa kalian sendiri. Misalnya nih, kalau kalian kayaknya nggak pas deh bahasanya ya, gitu ya. Bukan cara menghindari plagiat, mungkin harusnya tutorial menghindari plagiat misalnya. Nah, itu termasuk parafrase. Ya, karena cara sama tutorial itu artinya sama, hanya saja kalian menggunakan gaya bahasa sendiri. Kalau cara saya mungkin saya menuliskannya cara menghindari plagiat, tapi setelah kalian parafrase menggunakan bahasa kalian, mungkin kalian menggunakannya tutorial menghindari plagiat. Itu parafrase. Ya, ketiga adalah lakukan interpretasi. Nah, interpretasi dari kata interpretan gitu ya. Tambahkan interpretasi atau opini ke dalam tulisan dengan tetap merujuk pada sumber yang digunakan. Nah, itu bisa kalian tambahkan tuh, misalnya kalimatnya cara menghindari plagiat, mungkin bisa kalian tambahkan gitu, cara menghindari plagiat yang ampuh menurut saya. Nah, itu juga termasuk lakukan interpretasi, teman-teman. Ada tambahan nih tulisan kalian sendiri di situ. Ya, itu adalah interpretasi. Biasanya parafrase sama interpretasi ini sering di skip sama teman-teman. Agarnya yang sering dilakukan cuma mencantumkan sumber, padahal kalian boleh kok mengolah itu dengan bahasa kalian sendiri. Itu boleh. Biasanya mahasiswa saya yang skripsi itu mengeluhnya gini, Bu, gimana ya Bu ya mengubah kata-kata ini Bu, kok kayaknya kalau saya ubah nanti saya dimarahin sama yang punya kata-kata misalnya nih. Loh, boleh kamu ubah kata-kata itu dengan bahasamu sendiri, itu kan juga bisa pakai parafrase atau interpretasi, saya bilang gitu. Tapi tetap mencantumkan sumbernya. Jadi kita itu tahu membaca ini, kamu mengubah tulisannya dengan mencantumkan sumbernya. Itu. Dan yang terakhir itu adalah kalian harus memanfaatkan aplikasi cek plagiat, teman-teman. Nah, cek plagiat ini biasanya yang sering saya buat takut-takutan ke mahasiswa. Nah, di mana aplikasi cek plagiat itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Banyak kok yang gratis. Dulu saya paketan ya bahasanya paketan ya. Paketannya itu 1 tahun, teman-teman, 12 bulan. Itu pakai menggunakan websitenya Trunited. Itu paling terkenal sudah Trunited itu. Tapi harus bayar. Ya, dan lama-lama dan kalau nggak dipakai juga sayang. Jadi tapi untungnya sekarang sudah ada yang gratis. Karena saya suka yang gratis ya saya kasih tahu juga ke kalian, ini loh ada yang gratis. Ya, cuman kalau gratis tentunya ada batasannya. Kalau Trunited kalian langsung masukkan satu file itu jeples gitu ya, langsung bisa kelihatan tuh semuanya berapa persen plagiatnya. Kalau gratisan biasanya ada maksimal karakternya. Biasanya maksimal karakternya itu 2000 karakter. Jadi kalian kalau masukkan ya satu paragraf atau mungkin satu bab gitu. Nah, Bu, itu ceknya online iya atau online. Nanti dari online itu biasanya nanti kalian tahu tuh kira-kira kalimat itu diambil dari website yang mana. Gak ada yang dia offline tuh, gak ada, semuanya online.
Ya, jadi kalian meskipun itu websitenya gratis, tetap kalian bayar wifi-nya atau bayar kuotanya. Bu cuma bisa diakses di laptop ya? Enggak kok, di HP juga bisa. Cuma memang gitu ada batasannya, maksimal biasanya 2000. Kalau yang gratis baru kalian bisa langsung masuk terus tuh semuanya satu file selesai. Nah, aplikasi cek plagiat ini saya tuliskan nih ada plagiarism checker, ada copyscape, ada write check, ada juga full text. Bahasanya kok aneh ya, ada full text, terus ada flex scan, ada apa lagi nih ya? Copyscape, oh sudah ada copyscape. Nah itu banyak ya. Kalau kalian searching aja tuh di Google kalian ya, di mesin pencarian kalian, cek plagiat gratis. Nah, itu udah muncul dari semua. Ya, Bu itu bahasanya bahasa apa Bu? Rata-rata bahasa Indonesia. Bisa kalian pilih kok. Nanti ada pilihannya IND atau IDN ya kalau Indonesia ya. IDN ya. IND atau IDN ya. Ya itulah pokoknya sama bahasa Inggris. Nanti ada pilihannya. Bisa kalian pilih itu, jangan lupa dipilih, nanti kalian tulisannya bahasa Indonesia tapi terbacanya sama plagiatnya bahasa Inggris gitu ya, jangan salah, nanti berubah semua itu nanti gitu. Plagiat ini teman-teman selalu saya sampaikan ke mahasiswa saya dan juga akan saya sampaikan ke kalian bahwa hati-hati sekali sama plagiat. Orang itu bisa beruntungan karena drama plagiat. Gak usah jauh-jauh plagiat tulisan, plagiat musik aja sudah banyak banget. Sampai sekarang akhirnya yang paling hits itu adalah Once Michael tidak boleh menyanyikan lagu ciptaan dari Ahmad Dhani. Ya itu kaitannya apa? Bahasanya sih akan lagi ke hak cipta, ke plagiat juga. Yang sekarang yang lagi happening banget, semalam saya baca karena saya bikin materi ini, itu adalah Momo X Geisha. Dikomentari oleh Robby Geisha bahwa langsung Robby itu menyampaikan siapapun tidak boleh menggunakan menyanyikan lagu saya secara komersil karena hak cipta itu saya yang pegang. Nah, itu drama plagiat juga sebenarnya. Jadi kalian mahasiswa yang masih awal-awal gitu ya, saya tidak melihat ada muka-muka tua di sini, termasuk saya masih muda juga ya. Jadi bolehlah dari awal ini teman-teman hati-hati sama plagiat. Ya, kalau ada drama tadi Pak Firan bilang lebih dari 50% gitu ya. Kalau saya cuma 50%. Kalau saya emang lumayan jahat ya sama mahasiswa kalau untuk plagiat. Saya bilang jangan 50%, kalau bisa di bawah 20%. Bu susah Bu ini. Nah, itu yang namanya berjuang teman-teman. Daripada kamu mending susah sekarang menurunkan plagiat sampai di bawah 20% ketimbang daripada kamu di drama di kemudian hari sama orang yang punya tulisan gitu ya. Karena orang-orang ini sensitif sekali sama tulisannya, karena merasa saya susah sekali nulis ini, kok enak sekali kamu ambil, kamu caplok, copy paste begitu aja gitu. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Lama nggak sih tadi materinya? Ya. Jadi kalau misalnya masih mau materi ini nanti bisa saya share ke panitia. Saya suka bagi-bagi slide materi kok, meskipun materi saya juga cuma 7 slide ya. Bisa saya share ke teman-teman. Itu saja, saya kembalikan ke moderator yang ganteng ini. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih atas pemaparan materinya kepada Ibu Yunita. Oke, sementara silakan diminum dulu, dimakan alat kendaranya. Sudah. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, satu dari perempuan, satu lagi dari laki-laki. Ada yang mau tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huzaini Abdul
Huzaifi dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Langsung saja pertanyaan saya, Ibu. Kalau kita kaitkan dengan materi ya Ibu maupun sama Pak Piran kan ini hampir sama ya. Tapi yang mau akan belakangkan dari masalah ini. Yang pertama, kalau kita lihat amunisi daripada seseorang itu kurang. Artinya kalau kita mau menulis sesuatu pasti kita punya amunisi. Salah satu amunisinya adalah membaca. Sedangkan track record Indonesia itu masalah membaca itu kurang sekali, ya, kurang sekali. Dan tidak kita heran kalau terjadinya plagiat terbanyak. Nah, kalau menurut dia, gimana pendapat atau bagaimana cara Ibu meningkatkan atau memunculkan habit membaca itu atau memunculkan habit literasi itu pada diri sendiri? Karena Ibu sama Pak Piran juga kan selaku penghandle daripada jurnal Corona itu. Nah, selanjutnya yang mau bertanya tentang masalah bobot daripada jurnal itu seperti gimana sih Bu bobotnya? Kan biasa kan ada juga jurnal yang tanpa ada memiliki volume ataupun ISN dan itu bahkan lebih juga gitu. Bagaimana tanggapan itu Bu? Oke, terima kasih Mas. Wow, ini acaranya sudah lintas ini ya, lintas kota ya, sampai ke kota bawah gitu kan. Kan PBA di bawah kan, lantai 1 ya, mana kan hanya dakwah yang lantai 2 ya, karena ada dakwah kita di nomor 2 di atas gitu kan. Jadi gini Mas, tadi pertanyaan nomor 1 tadi, literasi membaca ya. Nah, jadi literasi membaca ini mirisnya Mas, bukan hanya di Indonesia. Bahkan kemarin bulan 1 tahun yang lalu ketika acara pawai awal baris itu acara apa ya? Hultah ya. Mohon maaf nih saya agak lupa nih. Hultah sama lagi. Hultah itu saya sempat ketemu sama Pak Nurholis. Beliau itu teman dari Dinas Pendidikan juga untuk wilayah Mataram Nusa Tenggara Barat. Jadi sampai saya juga sempat menyampaikan begitu, Pak, kenapa sih anak-anak di sini tuh kok susah banget disuruh baca? Orang di Islam itu sudah ada tulisannya, yuk ikro, suruh baca kok susah banget. Saya bilang, Bu, sabar. Itu katanya beliau pertama. Jangankan ibu tahu nggak survei terkini apa Pak? NTB itu menempati posisi literasi membacanya itu nomor 2. Wah, nomor 2. Iya, nomor 2 dari bawah dari seluruh Indonesia. Saya langsung apa ya, bahasanya nganga gitu. Masa Pak? Iya. Jadi memang generasi mudanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, hasil survei terakhir mereka malas membaca. Hingga literasi membacanya itu ada nomor 2 dari bawah. Saya nggak tanya yang paling bawah siapa, karena saya tidak suka melihat yang bawah, saya suka melihat yang atas gitu kan. Kalau bisa kita ke atas, kenapa kita harus ke bawah gitu kan? Otak saya. Sejak saat itu saya langsung bilang ke mahasiswa saya, ayo membaca. Saya bilang begitu. Biasanya saya akan menimbulkan minat membaca itu kalau Mas pengen tahu ya, saya itu kalau di kelas tanya sama mahasiswa saya yang sudah pernah masuk kelas saya, itu biasanya saya akan membuat slide-slide tulisan-tulisan begini. Sampai saya rangkumkan dulu tulisan-tulisan itu seperti ini ya, dengan slide-nya itu warna-warni indah loh ini. Sampai saya punya waktu khusus untuk mendesain slide presentasi yang saya share sebelum masuk kelas. Tujuannya apa? Supaya teman-teman saya ini yang generasi muda yang gak jauh beda lah pokoknya sama saya ya, itu ada minat loh buat baca. Kira-kira kita hari ini bahas apa ya? Oh, kira-kira bahas plagiat. Kepo saya cari plagiat itu. Sampai saya pengen mahasiswa saya itu ada semangat kepo. Itu saya kalau Mas tanya gimana caranya saya secara pribadi menimbulkan saya dengan cara seperti ini. Kalau nggak percaya ini loh, ada muka-muka mahasiswa saya sering share materi seperti ini. Itu kenapa? Ini salah satunya adalah untuk menimbulkan minat membaca. Kalau saya cuma nyuruh kalian
hei mahasiswa, beli buku ya. Bukunya judul ini, karangannya ini, itu gampang. Kalian buka Shopee, Tokped itu bisa. Tapi untuk bacanya nggak tahu kapan. Tapi kalau saya kasih tulisan seperti ini, terus kalian tulisan apa ini ibu ini, gitu kan? Kepo deh, gitu. Minimal kalian searching lah di mesin pencarian kalian yang kuotanya terbatas, yang katanya wifi nggak pernah ada itu. Minimal harus sangat kepo lah. Nah, jadi kalau misalnya ditanya seperti itu, kalau Pak Firas caranya malah beliau nulis bukunya malahan, itu lebih wow lagi menurut saya. Kalau saya di tahapnya belum sampai tahap mampu menulis buku ya, karena saya pengennya malah mahasiswa yang aktif untuk mencari gitu. Minimal ibu ini tadi bahas plagiat apa ya, plagiat ini gitu. Belum lah, meskipun kayak nggak bisa aku beli buku plagiat gitu misalnya, tapi aku maulah cari-cari gitu. Itu sederhananya itu seperti ini nggak akan saya gembar-gembor di kelas saya tulis bikin tulisan begitu jadi supaya kalian baca. Enggak, saya nggak pernah gembar-gembor begitu supaya kalian sadar diri sendiri. Tapi kayaknya siswa saya nggak pernah ada yang sadar gitu, masih pada pingsan mahasiswa saya ini, karena buktinya masih pada bingung gitu. Buku ini yang mana bu? Jangan tanya buku mana yang bagus, buku itu semuanya bagus teman-teman, siapapun penulisnya itu bagus ya, bagus. Yang nggak bagus itu adalah kalian beli buku palsu, itu yang nggak bagus ya. Selalu ke saya, bu, judul buku yang bidang misalnya buku komunikasi, teori komunikasi yang bagus apa ya, karangannya siapa ya, saya selalu jawab ya sakarku mas, mbak, jawab gitu. Sakarku itu terserah kamu, karena menurut saya semua judul buku, semua pengarang itu bagus ya. Yang nggak bagus itu adalah kalau kalian beli buku palsu. Balik lagi plagiat ya. Jadi kalau di kelas saya nggak tahu dengan caranya dosen lain ya. Kalau saya secara pribadi menimbulkan semangat mahasiswa saya untuk membaca itu dengan cara seperti ini. Karena dalam psikologi, kalau kita sudah melihat warna-warna yang cerah-cerah, karena saya tahu kalian suka baca buku karena warnanya cuma hitam putih kan. Coba kalau bukunya itu warna-warni gitu ya, seandainya ya, gitu ya. Buku teori komunikasi, model komunikasi, Simon Weber itu model komunikasinya ada warna-warnanya hijau, kuning, merah, biru itu kan bagus ya. Tapi saya dia warna cuma hitam sama putih ya. Makanya dengan cara seminarnya itu ngasih slide-slide seperti ini. Meskipun ini slide-nya slide perempuan banget, ya iyalah orang saya perempuan gitu kan. Nanti kalau tumbuh maskulin saya ya nanti slide saya luasnya cuma hitam putih abu-abu gitu. Kok saya jadi sensing sekarang gitu. Terus balik lagi untuk bobot ya mas, kalau kita bahas mengenai artikel biasanya tuh yang kita lihat adalah pertama, yang paling utama itu adalah tulisannya harus sesuai dulu bidangnya dengan bidang yang kita kelola. Kalau misalnya bidang kalian, misalnya menurutnya mas nih bahasa Arab, terus mas kirim ke saya, misalnya nih mengenai sastra Arab gitu, ya mohon maaf lahir dan batin ya mas ya, saya tolak gitu. Bukan karena apa gitu, kan itu bidangnya nggak sesuai gitu kan. Silakan nanti mungkin tulisan mas yang mengenai sastra Arab, masukkanlah di jurnal yang sastra Arab gitu. Kalau memang jurnalnya memang fokusnya di sosial, komunikasi dan dakwahnya itu bisa dimasukkan ke kami gitu. Itu yang paling utama, kesesuaian bidang ya. Kedua adalah kesesuaian format, karena teman-teman masing-masing jurnal itu mereka punya formatnya masing-masing. Bukan jurnal Kaunnya kok formatnya begini, tapi kalau saya di jurnal yang lain enggak. Nah, masing-masing jurnal itu punya formatnya. Sederhananya kalau di Kauna cukup abstraknya yang bahasa Inggris. Tapi nanti kalau kalian lihat jurnal yang lain seperti jurnalnya UII Dalwa, Universitas Islam Internasional Dalwa di Bangil Pasuruan, itu mereka semuanya bahasa Inggris. Mulai dari Assalamualaikum sampai Waalaikumsalam semuanya bahasa Inggris semua. Terus di kampus itu dia bahkan 3 bahasa mas, Indonesia, Inggris, Arab. Lupa saya nama kampusnya. Itu ada di daerah Jawa Timur juga. Saya pernah masuk, terus akhirnya saya mundur karena saya harus pakai bahasa Inggris gimana, pakai bahasa Arab gimana. Saya bahasa Arab cuma bisa beberapa kata gitu ya, cuma bisa Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillah rabbil alamin gitu kan. Itu aja yang bisa saya paham gitu. Kalau yang lain, aduh mohon maaf saya masih bingung gitu, makanya saya mundur. Yang kedua ya, kesesuaian format gitu ya. Terus yang ketiga tentunya adalah plagiat teman-teman. Kalau memang judulnya atau topiknya sudah banyak dibahas, kayak nggak ada pembaruan informasi ya. Kalau nggak ada pembaruan informasi, apa dong yang bisa dibahas dari artikel itu? Karena kan artikel itu kan pembaruan dari keilmuan kalian, yang ibaratnya ilmunya tuh kekinian gitu. Oke, bahasanya memang sastra Arab itu ya bagus, memang sastra itu dari dulu, dari zamannya para nabi, para rasul sudah ada bahasa Arab gitu kan. Tapi apa yang kekinian gitu misalnya? Oh mungkin ada DJ Arab gitu misalnya. Itu yang kalian bahas misalnya. Nah itu kan keilmuan yang memang disesuaikan dengan kekinian gitu ya. Nah itu yang kita bahas, itu yang kita cari. 3 keunikan itu. Ya, kalau kalian itu waktu yang diterima dengan anak-anak dakwah, oh enggak. Justru karena dia anak dakwah maka standarnya saya tinggikan lagi malahan. Begitu, ya. Jadi kalau misalnya kalian memang balik lagi memang tertariknya dunia sosial dakwah terus pengen masukkan ke Kauna, saya silakan. Saya tidak akan melihat background kalian ini bukan anak dakwah, nggak akan saya masukkan, enggak saya nggak akan begitu. Ya, saya yang kasih utama adalah 3 hal itu tadi. Oke. Itu apa di pertama kok saya lupa ya. Oh, kesesuaian temanya, bidangnya, pembahasannya, kedua adalah formatnya, dan ketiga adalah plagiatnya. Tetap kok semua artikel yang masuk ke Kauna itu pasti akan saya cek. Meskipun saya ceknya gratis, saya masukkan per paragraf, tapi namanya kita mau menampilkan yang bagus ya tetap harus kita satu-satu seperti itu. Nah, biasanya balik lagi pertanyaannya, kenapa jurnal-jurnal yang nggak punya ISSN itu bisa terbit ya? Nah, biasanya mereka itu masih sedang mengusahakan, Mas. Jadi salah satu syaratnya mendapatkan ISSN itu memang sudah ada terbitan. Nah, alhamdulillahnya Kauna itu, nggak tahu ya ini kayaknya emang rezekinya anak solehot nih ya. Jadi ISSN-nya Kauna itu terbit langsung setelah terbitan pertama. Saya juga digini sama teman-teman saya. Saya udah berapa kali tertutup kok nggak dapat ISSN dari dulu. Kok aku cepetnya dapat ya? Namanya lagi rezeki anak solehot gimana ya? Gitu. Nah standarnya bagaimana tuh urusannya teman-teman dari ISSN yang di internasional itu ya? Nah kalau volume itu menunjukkan juga terbitan. Jadi misalnya nih, saya kasih contoh langsung nih. Saya ada punya volume ini banyak banget. Folder saya gitu ya. Oke, ini yang Juni nih, ada mentah, ada yang ini kan. Ini sudah saya edit, oh tidak saya edit. Nah, ini kebetulan yang menulis dosen fakultas tarbiyah nih teman-teman. Jadi di sini ada keterangan kan, volume 1 nomor 2 ya. Sebenarnya nggak harus saya. Nah, ini kalau ditanya, ini yang paling atas nih. Jadi saya tulis Kauna itu punya jargon jurnal dakwah dan sosial. Nah, volume 1 itu maksudnya dia terbit tahun pertama. 1 itu tahun ke-1 maksudnya. Ya, jadi kita barusan terbit 2023 kemarin. Itu makanya disebutnya volume 1. Nah, nanti kalau tahun ini 2024 berarti volume 2 karena terbitnya di tahun kedua. Nomor 2 itu adalah terbitan edisi kedua. Nomor 1-nya itu ada di bulan Januari sampai Juni. Nah kalau nomor 2-nya itu ada di Juli sampai Desember. Bu, kok ibu nulisnya nomor 2 begini? Saya sering menemukannya itu mereka pakai angka Romawi. Oh terserah, bisa pakai angka Romawi yang X1, V gitu ya. Itu atau mau pakai angka yang seperti ini. Ini suka-suka dari pengarangnya sih. Nah kebetulan kemarin ketemuannya sama Pak Fira, kita berdua pengelola jurnal. Pak, apakah kita pakai huruf Romawi gitu? Nggak usah Bu, yang sederhana saja yang mudah dimengerti. Ya kita menggunakan seperti ini. Jadi volume 1 itu adalah dia jurnalnya terbit di tahun pertama. Terus nomor 2 itu ya terbitannya dalam setahun itu kita terbit 2 kali. Ini edisi keduanya. Nanti kalau misalnya
terbitan yang tahun ini berarti volume 1 nomor 1 dalam kurung 2024 gitu. Terus balik lagi, Bu itu kok EISSN ya? Ya karena kan kita pakai digital ya, elektronik ya, gitu. Makanya kita pakainya EISSN gitu. Apa tuh kode 3031? Nah ini ada bahasanya kodenya, cuman nggak mungkin saya jelaskan di sini kan. Saya juga baru mempelajari kode-kode seperti itu. Nanti ada berikutnya juga ada DOAJ teman-teman. DOA, kalau bahasanya itu. Ini DOA itu nggak bisa kita lihat di sini, harus kita lihatnya nanti di jurnal Fortuna itu ada. DOA-nya itu setiap terbitan itu beda-beda. Gitu. Oke Mas? Jadi, sudah semua ya pertanyaan itu ya? Ditanya. Oke, terima kasih. Selanjutnya perempuan. Perempuan Nabil, kenapa kamu angkat tangan? Wah, dia ini menantikan. Jadi perempuan. Ayo perempuan. Ayo. Enggak ada. Kalau yang lagi bagaimana? Ada tinggal satu lagi lah. Nanti. Ayo nabi ya. Ayo perempuan atau laki-laki siapa saja ayo. Lina. Enggak ada. Jadi mungkin karena udah siang juga ini jam-jam ngantuk, ini langsung praktik nih mereka. Iya, praktik lagi. Oke, praktiknya berarti menulis artikel. Oh ya, memang ya artikel oke lah. Jurnal itu rumahnya, artikel itu ada problemnya, ya. Nanti kalian nulis artikel. Ada ketentuan bidang keilmuannya. Ibu yang atur tuh gimana bagusnya? Nanti ibu yang bisa apa? Dari nilai sendiri gimana? Ya. Oh gitu. Ada kelompok-kelompoknya ini. Ada 5 kelompok. Hasil outputnya ini satu kelompok satu anak satu. Satu kelompok satu. Nah ini pembentukan kelompoknya. Udah berapa? 5 kelompok. Oh gitu ya. Oke. Kira-kira rata-rata dari bidang sosial enggak? Pendidikan yang paling banyak ya. Ini Nabil kamu ikut juga enggak? Oke. Ini ya. Kalau untuk bidang saya kembalikan ke teman-teman. Bidang yang kalian kuasai apa? Karena saya nggak mungkin memaksakan harus mengerjakan mengenai dakwah gitu kan, nggak mungkin nih. Nanti yang ada kalian harus kuliah sama saya gitu ya. Silakan kalian atur sama kelompoknya sesuai dengan bidang yang kalian kuasai sejauh ini. Ya, kalau saya sih bebas ya, mau temanya apa, mau kalian temanya game online, mau tema kalian media sosial, ayo. Yang penting kalian paham masalahnya apa, ingat masalahnya apa, bagusnya apa. Jangan yang kalian cari-cari masalah ya. Ya karena maksud saya itu ibu apa ya bu masalahnya, mungkin nggak tahu apa saya harus cari masalah gitu, kan aneh. Ya karena latar belakang itu biasanya ada ketertarikan emosional. Kalau nggak dekat di lingkungan rumah ya dekat dari sisi psikologis kalian. Ya kalau saya kembalikan ke kalian, mau kalian bidangnya apa terserah. Yang penting kalian harus paham latar belakangnya apa, terus teorinya apa. Karena kita harus kembali ke ilmu kalian sendiri. Betul. Langsung saja ini saya sebut nama kelompok 1 ulfirosa apriansi. Oke, kelompok 2 Siti Nursyawatiyah Biqurratul Ain Al-Hikmat. Oke, Rasidatul Aini Ilham Fauzi